Tidak heran begitu banyak kristal mulia telah muncul di Pulau Misti. Sisa-sisa sejarah. Menemukan sisa-sisa sejarah adalah cara tercepat untuk membuat nama di dunia. Hong menemukan beberapa sisa, sehingga menjadi yang terkaya di dunia, memberinya kemampuan untuk membangun jet mobilnya sendiri yang unik. Set Dewa Hitam Luo Feng mulai bergerak, menyelimuti seluruh tubuhnya. Kehancuran kuno ini tampaknya sangat besar. Seseorang perlu berjalan dalam dirinya sendiri sebelum dia bisa memeriksa seluruh tempat. Seseorang harus berkorban untuk mendapatkan hasil. Jantung Luo Feng berdetak kencang, pesawat ulang-aliknya yang melonjak segera mengambil bentuk gunung bulwak, melambangkan bilahnya bersama dengan beling pisau di udara di sekitarnya. Luo Feng menyipitkan matanya, mengambil satu langkah pada suatu waktu menuju pintu kabin. Pintu kabin lebarnya sekitar 20 meter, dengan jalur sedalam 8 meter, yang luas dan bercabang kiri dan kanan. Mulia Crystals, Luo Feng menunduk, menatap lurus ke depan. Di tanah di sepanjang jalan, kristal putih kecil bercahaya semuanya berkumpul bersama, 10, 20, 30 kabur putih, aroma beras tebal ketika ia melangkah masuk melalui pintu kabin mencekiknya. Luo Feng membungkuk, dengan cepat mengumpulkan semua kristal mulia mengambang, memasukkannya ke dalam tas hitam di tasnya. Saat dia mengumpulkan mereka, dia menghitung masing-masing. 289 kristal. Saat dia meletakkan kristal terakhir di punggungnya, Luo Feng bisa merasakan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah seseorang sedang memukul genderang besar di dalam. Pasukan gabungan dari bumi berhasil memperoleh total 42 kristal secara resmi. Menambahkan pada yang tidak dilaporkan, aku memperkirakan total sekitar 60. Luo Feng datang dengan perkiraan kasar, setiap orang dari kristal itu bernilai mahal bagi manusia. Hong mungkin telah memperoleh 10 dan merasa sangat puas. Dia bahkan melamar Luo Feng dan yang lainnya, setiap kristal bernilai 20 poin bintang. Petik 2. Sekarang, Luo Feng, tepat di kabin itu, telah memperoleh 289 kristal. Lebih dari semua kekuatan bumi digabungkan. Ini pasti tempat peristirahatan kristal yang sebenarnya, yang di luar tidak sebanyak itu. Hanya pintu masuk dan ada 289, aku bertanya-tanya apa lagi yang ada di sana. Luo Feng mengantisipasi lebih banyak lagi, kehancuran arkeologis tidak bisa hanya memiliki kristal mulia, sebenarnya hanya pintu masuknya yang memiliki begitu banyak kristal, ini membuktikan bahwa kehancuran ini menyimpan harta yang jauh lebih besar di dalamnya. Jauh lebih besar dan lebih berlimpah daripada reruntuhan bumi lainnya yang ditemukan. Mengikuti jalan setapak, Luo Feng berhati-hati saat melangkah masuk melalui lantai yang tertutup debu. Begitu melewati pintu, jalan itu terbelah menjadi 2 jalur kiri dan kanan. Saat dia melangkah ke persimpangan, melihat ke kiri dan ke kanan, terpana, itu. Di sebelah kiri Luo Feng menyusuri jalan setapak, dindingnya terbuat dari logam yang unik. Namun, dindingnya memiliki lekukan besar dan tanda kepalan tangan, sebanyak 9 cetakan tinju besar. Jalan itu sendiri memiliki mayat besar bersandar di jalur. Komputer kuantum mini, pindai. Luo Feng mengarahkan komputer kuantum mini langsung ke tubuh. Target tidak memiliki kekuatan hidup, meninggal. Komputer kuantum mini menampilkan kata-kata melalui layarnya. Ya, mayat. Luo Feng menahan napas, dengan hati-hati memeriksa mayat itu, kulit mayat ini benar-benar gelap, tubuh kuat dan kokoh. Dia bahkan mengenakan baju perang khusus yang ditutupi dengan pola yang unik, pola yang jauh lebih rumit daripada yang ada di pesawat ulang-alik yang melonjak. Kedua tinjunya ditutupi sarung tangan khusus, satu murid merah masih terbuka dan tampak bertekad. Tuhanku, saat Luo Feng melakukan kontak mata dengan mayat itu, hatinya mulai bergetar, hampir seperti semut melawan naga raksasa. Tidak, dengan tepat, itu seperti orang normal yang menghadapi Pangu, pencipta alam semesta. Meskipun itu adalah mayat, satu mata saja tidak kehilangan cahaya. Siapa yang tahu sudah berapa lama orang itu meninggal, namun tatapan itu membuat Luo Feng gemetar, keringat dingin mengalir dari kepala dan punggungnya. Ini, level seperti apa yang petarung tangguh ini raih? Terlalu menakutkan. Luo Feng menarik napas dingin yang besar. Tenang. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengatur kontak mata dengan mayat itu saat dia melakukannya. Bahkan jika dia mencoba menenangkan dirinya sendiri, dia masih akan dipenuhi rasa takut yang tak terkendali. Jenis ketakutan untuk hidupnya, tidak peduli seberapa kuat tekadnya. Jangan melihatnya. Luo Feng perlahan-lahan menjadi tenang, menghindari mata mayat itu, dengan hati-hati memeriksa, tingginya sekitar 8 meter. Itu cukup mirip dengan gorila hitam besar, tetapi kulitnya sama sekali tidak berambut, berkilau dan halus. Dilihat dari lingkungannya, itu seharusnya sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Namun kulitnya, rambutnya, belum membusuk atau mengering sama sekali. Hampir seperti itu hidup. Petik 2. Jika mayat itu tidak tertutup lapisan debu, Luo Feng akan mengira makhluk misterius ini mungkin sudah mati belum lama ini.
Tubuh itu tampaknya tidak rusak, bagaimana bisa mati? Luo Feng berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya jawaban sama sekali. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Luo Feng tidak terburu-buru untuk memeriksa tubuh lebih jauh, berjalan melewati sisi mayat. Mengikuti jalan yang luas, satu jalan diblokir dengan jalan samping kecil di sepanjang jalan, tapi Luo Feng terus mengikuti jalan luas yang besar. Setelah sekitar 300 meter, jalan mulai berliku, sampai sebuah pintu besar muncul. Pintu ini lebarnya lebih dari 10 meter, dan tingginya lebih dari 10 meter. Itu setengah terbuka. Ini adalah... Luo Feng berusaha untuk tidak mengeluarkan suara saat dia melangkah melewati pintu. Ya Tuhan, Luo Feng tanpa sadar terengah-engah udara dingin. Ini adalah setidaknya 10 meter, 200 meter luas cantik setengah lingkaran. Yang paling mengejutkan Luo Feng adalah aula memiliki total 5 tubuh berbentuk aneh. Tidak, totalnya 6. Luo Feng menggunakan komputer kuantum mini untuk memindai sekali. Memang tidak ada kekuatan hidup atau energi yang berasal dari mereka. Tak satu pun dari 5 mayat itu yang masih tampak sangat hidup, tanpa bentuk pembusukan apapun. Namun tubuh ke-6 tidak memiliki apa-apa selain tulang yang bersinar keemasan, kulit dan rambut yang lama berubah menjadi abu. Tubuh ke-6 ini, Luo Feng memeriksa dengan cermat. Salah satu mayat berbentuk aneh sangat mirip dengan yang ia temukan di pintu masuk, sedikit lebih kecil tetapi mirip dengan gorila hitam dengan ketinggian sekitar 6 meter. Tubuh ini roboh setengah berlutut di tanah. Armor tempurnya patah, tubuhnya penuh dengan luka-luka, namun tidak satupun dari luka-luka itu yang memiliki jejak pembusukan. Tubuh kedua lebih mirip dengan manusia, tingginya sekitar 4 meter, ditutupi sisik hitam dengan tanduk di dahinya dan ekor yang ditutupi sisik. Tubuh ketiga juga mirip bentuknya dengan manusia, tingginya sekitar 6 meter, kulitnya tampak hampir seperti kulit kura-kura. Ini seperti salah satu film lama Amerika yang dikenal Luo Feng, di mana salah satu karakter itu seperti pria batu. Namun tubuh ini jauh lebih tampan. Shell itu halus dan mengkilap, berkumpul bersama hampir seperti baju perang yang sangat indah. Tubuh keempat, hampir identik dengan tubuh manusia. Kulit kuning, rambut hitam dan bekas luka di wajahnya, namun dia tampak tenang saat dia duduk bersila di lantai, tubuh ditutupi debu. Dari bumi, Tionghoa, Luo Feng menatap tubuh keempat, ingin tahu tetapi menyesal. Luo Feng bisa merasakan itu, sementara hal-hal ini sudah mati untuk waktu yang sangat lama. Setiap mayat memancarkan kekuatan yang membuat seseorang gemetar tak berdaya. Ini semua adalah prajurit yang luar biasa. Jauh lebih kuat dari Hong dan Dewa Petir, berkali-kali lebih kuat dari Luo Feng sendiri. Dan yang ini benar-benar terlihat seperti orang Cina, membuat Luo Feng semakin menyesal bahwa dia sudah mati. Tubuh kelima ini, Luo Feng curiga saat dia melihat. Keempat mayat yang dia periksa memiliki luka, tetapi luka tidak mematikan. Tubuh kelima ini tingginya 5 meter, badannya berwarna tembaga, hampir seperti dicetak dalam tembaga, dan dadanya memiliki rongga besar, seperti ditusuk dengan tangan. Yang aneh adalah, rongga di dadanya sebenarnya diisi dengan bahan aneh berwarna tembaga, bukan organ. Apakah ini seseorang? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tubuh ke-6 ini adalah yang paling normal. Luo Feng memandangi tubuh itu, tingginya sekitar 2 meter, tidak memiliki apa-apa selain tulang, bersinar keemasan. Hal yang paling unik adalah ada tanduk melengkung kecil di dahi tengkoraknya, hampir seperti itu membuktikan itu berbeda dari manusia bumi dengan itu. 6 mayat di aula, termasuk 1 di jalur masuk, total 7 mayat. Ketujuh mayat ini, hanya 1 yang telah membusuk sampai hanya tulang emas yang tersisa, 6 lainnya hampir tidak rusak, jelas seperti hidup. Jika mereka semua mati pada saat yang sama, mengapa yang ini membusuk sampai hanya tulang-tulangnya yang tersisa? Jelas sekarat lama, sementara yang lain belum membusuk sama sekali. Luo Feng curiga, waktu sangat kuat senjata, di bawah gerakan waktu, tubuh seperti apa yang tidak bisa terurai? Dia mengamati sekeliling aula. Aula itu paling kosong, hanya lantai dan langit-langit memiliki penyok di sana-sini, seolah-olah pertempuran telah terjadi sebelumnya. Sebuah suara terdengar. Luo Feng terkejut. Aula gelap tiba-tiba menyala, cahaya menyilaukan turun dari langit-langit aula, menyelimuti seluruh aula. Pada saat yang sama, cahaya aneh terkonsentrasi di tengah aula, membentuk sosok bayangan hitam seorang pria. Sosok ini tingginya sekitar 1,4 atau 1,5 meter, kecil seperti anak kecil, 2 tanduk tumbuh dari dahinya, murid berwarna merah dan mengenakan jubah hitam. Luo Feng, akhirnya kamu datang. Anak berjubah hitam itu menatap Luo Feng, murid merah yang bersinar dengan gembira. Kamu, Luo Feng dengan hati-hati menatap anak berjubah hitam itu. Anak itu sebenarnya berbicara salah satu bahasa bumi, Cina. Bahkan tahu namanya. Aku sudah menunggu kamu selama 50.000 tahun. Anak itu menggelengkan kepalanya, pengetahuan
kemampuan yang kamu miliki benar-benar terlalu kecil dan buruk. 50.000 tahun sebelum aku akhirnya mendapatkan kandidat yang cocok. 50.000 tahun? Luo Feng gemetar. Kamu mengatakan kehancuran arkeologis ini telah ada di sini selama 50.000 tahun? Apakah mereka sudah mati selama 50.000 tahun? Luo Feng menunjuk ke arah 6 tubuh berbentuk unik di aula. Iya nih, mereka sudah mati selama 50.000 tahun. Anak kecil yang bergoyang hitam itu memandang ke 6 mayat di aula, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mereka semua adalah sosok kuat dan penting yang tak tertandingi di alam semesta yang luas, makhluk abadi. Waktu sendiri kehilangan kemegahannya di depan makhluk-makhluk ini, bahkan dalam kematian. Tubuh mereka tetap abadi selamanya. Petik 2. Namun, begitu Tuan meninggal, mereka harus mengikuti dan dimakamkan bersamanya. Anak berjubah hitam memandang Luo Feng. Luo Feng, ikuti aku untuk memberi hormat kepada Tuan. Di aula yang luar biasa, berbentuk setengah lingkaran, tangan putih kecil anak berjubah hitam itu menunjuk ke tengah tanah. Tiba-tiba, suara cici, berdering, dan lantai logam tiba-tiba terbelah, mengungkapkan sebuah terowongan. Ikutlah bersamaku. Anak berjubah hitam berjalan di depan sementara Luo Feng mengikuti di belakang. Dia ingin aku pergi memberi hormat kepada Tuan apa? Tuan yang meninggal 50.000 tahun yang lalu? Luo Feng dipenuhi dengan kebingungan. Tapi satu hal sudah jelas, dengan apa yang telah ditunjukkan oleh kehancuran arkeologis sejauh ini, benar-benar tidak akan memerlukan trik khusus untuk membunuhnya. Jadi Luo Feng hanya bisa dengan paksa menekan rasa penasarannya dan mengikuti satu langkah pada satu waktu. Di ujung terowongan, anak berjubah hitam melompat turun, sementara Luo Feng juga melompat mengejarnya. Kedalaman lorong itu sekitar 30 meter. Ketika anak berjubah hitam dan Luo Feng mendarat di tanah di bawah, aula gelap menyala. Dengan lirikan, Luo Feng melihat aula gelap ini kosong. Dinding membentuk bentuk segi 8 tetapi tidak ada apapun di dalam aula. Buka, anak berjubah hitam itu menunjuk ke tanah. Retak, tanah sedikit bergetar dan perlahan mulai membelah. Mayat guru ditempatkan di lokasi yang sangat aman. Kamu harus menunggu sedikit untuk melihatnya. Anak berjubah hitam itu memandang ke arah Luo Feng. Murid-muridnya yang merah darah membeku. Luo Feng, kamu pasti penuh kebingungan sekarang kan? Petik 2. Ya, Luo Feng tidak membantah. Biarkan aku memperkenalkan diriku, aku Babata. Kamu bisa memanggil aku Iblis Babata. Tentu saja, beginilah bunyinya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin di bumi. Itu harus disebut XXX dalam bahasa umum alam semesta. Meskipun Luo Feng mendengar apa yang dikatakan anak berjubah hitam, dia sama sekali tidak bisa memahaminya. Luo Feng membeku, Iblis Babata. Kata iblis di sini adalah gelar yang kuberikan pada diriku sendiri, lanjut anak berjubah hitam. Intinya, aku seorang Ai. Ai, Luo Feng bingung. Ai seperti orang kristal botak di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Namun, Ai memiliki level yang berbeda. Program logika sederhana kamu di bumi tidak berhak disebut Ai. Untuk bisa disebut Ai, tidak bisa kalah dengan manusia dalam pemikiran kritis. Seperti Ai dalam kehancuran arkeologis tanda pagar 9, hanya itu yang bisa disebut Ai sejati, kata anak berjubah hitam itu. Adapun aku, meskipun aku adalah Ai pada dasarnya, setelah mengikuti master selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku telah melampaui Ai. Aku bisa disebut Ai yang hidup. Aku adalah makhluk hidup seperti kamu manusia, dan hewan, tumbuhan, Nada suara anak berjubah hitam itu sedikit bersemangat. Aku juga memiliki berbagai emosi seperti kegembiraan, kemarahan, kesedihan, Dan aku juga memiliki kemampuan untuk melatih diri sendiri. Petik 2. Dan saat itu, Tuanku menyiapkan tubuh untukku. Dengan tubuh itu, aku membiarkan nama Iblis Babata tersebar di banyak galaksi di alam semesta yang luas. Sedikit kebanggaan ada di wajah anak berjubah hitam itu. Luo Feng diam-diam terkejut ketika mendengar ini. Kegembiraan, kemarahan, dan kesedihan? Kemampuan melatih? Bagaimana ini sistem Ai sama sekali? Memang memiliki hak untuk disebut Ai yang hidup. Menurut apa yang dia katakan, ada 4 tingkatan. Program logika, Ai sebanding dengan logika manusia nyata, Ai dengan emosi Ai hidup. Dalam pertempuran yang melibatkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan banyak hal di belakangnya, tubuhku hancur dan aku sekali lagi kembali ke keberadaan virtual Ai, kata anak berjubah hitam dengan sedikit kesedihan. Aku masih bisa kembali untuk menjadi Ai virtual. Tapi Tuan, dia menoleh ke peti mati kristal yang perlahan muncul. Peti mati kristal transparan perlahan melayang dari tanah. Luo Feng juga melihat dengan cermat. Peti mati kristal itu panjangnya 6 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 2 meter. Peti mati kristal yang benar-benar transparan memancarkan udara dingin yang mengerikan. Luo Feng, yang mengenakan set Tuhan hitamnya dan seorang pembaca roh di bintang 1 panggung, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil.
Itu terlalu dingin. Dengan suhu serendah ini, peti mati kristal ini mungkin tidak terbuat dari kristal. Tapi Luo Feng juga tidak tahu bahan apa ini, jadi dia akan menyebutnya peti mati kristal untuk saat ini. Di dalam peti kristal itu ada mayat. Mayat ini panjangnya sekitar 3 meter dan memiliki 2 antena fleksibel di dahinya. Selain tubuhnya yang besar dan antenanya, itu tampak persis seperti manusia di bumi. Mengenakan jubah hitam yang bersinar redup. Rambutnya yang panjang terurai ketika diam-diam terbaring di peti mati kristal, seolah-olah tertidur. Wajahnya sangat tampan, dan kedua matanya yang sempit dan panjang itu sangat feminin. Meskipun sekarang hanya mayat, ia memiliki keindahan aneh yang bisa mengguncang roh seseorang. Menguasai, anak berjubah hitam memegang peti mati kristal. Tangan putih mungilnya menggenggam erat sementara dia memiliki ekspresi garang. Dua air mata jatuh. Air hidup bahkan bisa menangis. Luo Feng agak terkejut. Berlututlah anak berjubah hitam itu dengan marah menoleh ke arah Luo Feng. Luo Feng membeku. Aku sudah bilang untuk berlutut. Karena kamu adalah anggota planet Yunmo, dan tuanku adalah tuan dari planet Yunmo. Kamu harus berlutut, raung anak berjubah hitam itu. Sedikit kegilaan bisa dilihat di matanya. Namun, segera setelah itu, anak berjubah hitam menutup matanya dan kemudian membukanya lagi. Dia sedikit tenang ketika dia tertawa getir. Aku belum berbicara dengan siapapun selama 50.000 tahun, jadi emosi aku agak berantakan. Tanpa sukacita, kemarahan, atau kesedihan, aku hanya akan menjadi Ai sederhana. 50.000 tahun kesendirian tidak akan banyak. Tetapi setelah mengembangkan emosi, 50.000 tahun sangat melelahkan untuk bertahan. Sungguh, emosiku lumayan bagus di masa lalu. Luo Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Babata, kamu mengatakan mayat ini adalah penguasa planet Yunmo, mungkinkah dia Huyanbo? Luo Feng agak gugup. Ya, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Cina di bumi, itu bisa diterjemahkan ke dalam Huyanbo. Emosi anak berjubah hitam itu perlahan-lahan menjadi rileks. Huyanbo, Master Planet Yunmo, Huyanbo. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam. Hanya karena warisan yang aku terima darinya, aku harus memberikan penghormatanku. Luo Feng langsung berlutut dan menepuk kepalanya di tanah 3 kali berturut-turut. Untuk orang ini bernama Huyanbo, meskipun Luo Feng belum pernah melihatnya sebelumnya, sejak dia mulai berlatih menjadi langit, dia selalu memuji senior ini. Untuk dapat membuat begitu banyak senjata spiritual, seberapa menakjubkan dia? Dan pesawat ulang-alik melonjak, hanyalah salah satu dari senjata-senjata itu. Karena dia menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak dan berlatih memandang langit, dia harus memberi hormat kepada senior ini. Luo Feng, anak berjubah hitam itu memandang ke arah Luo Feng. Izinkan aku bertanya, apakah kamu bersedia menjadi murid tuanku dan menjadi penguasa masa depan planet Yunmo? Tentu saja, planet Yunmo sudah hancur, kekuatan ini sudah diberantas. Menjadi muridnya, Luo Feng membeku. Menjadi murid orang mati, mungkinkah bahwa master super kuat dari planet Yunmo ini memiliki semacam harta yang harus diwariskan? Ketika anak berjubah hitam, Babata, melihat Luo Feng ragu, ia mulai sedikit gugup karena ini adalah orang pertama yang cocok yang ia temui dalam 50.000 tahun. Dia dengan cepat berkata, Luo Feng, tuanku Huyanbo adalah kehidupan abadi. Dalam sekitar 6.000 era ia hidup, ia berkelana melintasi alam semesta dan menjadi salah satu pejuang yang benar-benar kuat di alam semesta. Sekitar 6.000 era, mengikuti Luo Feng. Satu era, setara dengan bumi. 10.081 tahun, kata Babata. Senior Huyanbo masih hidup selama sekitar 60 juta tahun? Luo Feng menatap Babata. Babata membelalakkan matanya dan berkata dengan marah, Tuan adalah kehidupan abadi, kehidupan abadi. Jika itu bukan untuk pertempuran terakhir, Tuan bisa hidup selamanya. Di alam semesta yang luas, ada banyak yang telah hidup lebih dari 100 juta tahun. Bahkan ada beberapa eksistensi abadi yang telah ada lebih lama dari bumi. Petik 2. Luo Feng berkedip 2 kali. Waktu keberadaan bumi, waktu keberadaan petarung yang kuat. Luo Feng, menggunakan frasa dari bumi kamu adalah katak di dalam sumur. Wajah Babata dipenuhi dengan kemarahan. Namun, wajah putih mungilnya kelihatannya cukup imut. Kamu pernah ke reruntuhan arkeologis Tanda Pagar 9, tetapi yang disebut reruntuhan arkeologis Tanda Pagar 9 hanyalah salah satu dari sejumlah besar basis pemantauan di bawah planet Yunmo, dan memiliki informasi yang sangat sedikit. Petik 2. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran dan membiarkanmu memahami keajaiban dan luasnya alam semesta. Babata mengangkat kepalanya yang mungil. Menurut apa yang kamu katakan, penduduk galaksi yang kamu tinggali disebut Bima Sakti. Tapi tahukah kamu, berapa banyak galaksi di alam semesta yang luas ini? Petik 2. Petik 2. Luo Feng ingat belajar di sekolah bahwa bumi telah menemukan lebih dari 10 miliar galaksi.
Semesta memang luas dan tidak terbatas. Galaksi sudah super raksasa, dan 10 miliar galaksi adalah angka astronomi. Dan ini hanya bagian yang ditemukan umat manusia. Beberapa lusin miliar galaksi, Luo Feng agak ragu-ragu dan memberikan angka kasar tanpa percaya diri. Babata mengerutkan kening dan kemudian berkata, aku kira cukup baik bagi kamu untuk memberikan jawaban seperti itu. Ada banyak sekali bentuk kehidupan dalam jumlah spesies yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh di alam semesta. Dari spesies itu, manusia adalah salah satu ras paling kuat di alam semesta. Ketika aku berbicara tentang manusia, aku tidak berbicara tentang apa yang kamu ketahui di bumi. Seperti dalam game kecil di planet kamu, Orc Elf Del. Disebutkan, itu semua dianggap sebagai cabang ras manusia. Luo Feng hanya bisa mendengarkan dengan seksama. Galaksi Bima Sakti tempat bumi kamu berada memiliki total sekitar 200 miliar bintang. Jumlah planet sangat tinggi sehingga mengejutkan. Namun, dari planet yang tak terhitung jumlahnya, hanya sekitar 210.000 diantaranya memiliki jumlah besar orang yang hidup di atasnya, kata Babata. Galaksi Bima Sakti, Galaksi Beta, Del. 8 galaksi besar yang berdekatan ini membentuk Kekaisaran Silver Blue, tingkat rendah yang beradab bangsa di alam semesta. 8 galaksi, 1 kekaisaran? Luo Feng tidak percaya, dan juga, kamu mengatakan bahwa ada sekitar 210.000 planet dengan jumlah besar kehidupan di galaksi Bima Sakti? Suci, dan bumi bahkan belum menemukan satu pun sejauh ini. Menakjubkan, meskipun Kekaisaran Silver Blue adalah negara tingkat rendah, itu masih merupakan negara beradab tingkat rendah di alam semesta. Peradaban mereka jauh melebihi milikmu. Bahkan jika mereka mengirim armada kapal luar angkasa ke ruang di sekitar bumi kamu mungkin bahkan tidak akan dapat menemukannya. Kata Babata dengan jijik, biasanya, jika sebuah galaksi sebesar galaksi Bima Sakti berkembang secara normal, satu pejuang tingkat semesta akan lahir. Tentu saja, dengan bimbingan dari seorang guru yang kuat, efisiensi bisa lebih tinggi. Namun, tebakan aku adalah bahwa dalam 8 galaksi besar di bawah kendali Kekaisaran Silver Blue, akan cukup bagus untuk jumlah pejuang tingkat alam semesta untuk melampaui 10. Petik 2. Tentu saja, negara beradab tingkat rendah adalah seperti semut di depan tuanku, berbicara Babata tanpa henti. Catatan TL Galaksi Beta ini tidak ada dalam daftar 100 galaksi terdekat, jadi itu mungkin galaksi terdekat yang ditemukan manusia dengan teknologi baru mereka atau sesuatu seperti itu.